Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sih seneng banget karena ketemu sama yang fans selama ini. Fans karena orang Sunda saya Pak. Bisa nyebut fans. Nah, saya ada tema hari ini, anak muda zaman now mau dibawa kemana? Geningan si Ete bisa menang duit ukur kegituan. Nah, ini merangsang orang. Saya dapet duit sambil rebahan. Subscribe channel Mobidu dan dapatkan edukasi dan informasi secara gratis. Subscribe channel Mobidu sekarang juga. Karena beliau adalah pertama yang mendatangi ijazah saya. Jadi saya selalu kenang Pak, ada nama Dr. Pak Haji Sakur. Oh iya, jadi sampai kapanpun ijazah ada ya ada nama beliau. Ya, ya. Kita nih ngeplug udah pakai hand sanitizer sama yang lainnya, kita aman. Saya bilang diprotek. Ini kita 1 meter 2 cm lebih, jadi kita aman, udah secure. Jadi nggak boleh komen apapun di bawah. Oke. Gue bikin vlog ini ada satu tujuan, menginspirasi anak muda biar produktif ya Pak. Ya. Kita lagi ngomong-ngomong nanti. Tapi intinya adalah hari ini saya silaturahmi dengan guru saya. Beliau sosok yang sangat luar biasa. Kalau saya nggak akan sebutin prestasinya apa, cari aja di Google, di Wikipedia. Karena saking banyaknya Pak, bingung saya. Enggak lah. Bingung. Jadi cari hebat, Yosef. Saya mah jangan ngomongin mah Cilek Pak. Saya mah lokal aja, orang mainannya lokal saya malah. Oke, hari ini bersama Dr. Insinyur Haji Abdus Sakur Amin. Nah, saya ada tema hari ini, anak muda zaman now mau dibawa kemana? Kenapa sih mau bikin judul itu? Karena melihat zaman sekarang, anak muda kebanyakan maaf Pak, ada yang nggak produktif. Kemudian yang kedua, di era digitalisasi ini, kebanyakan anak muda juga terjerat hukum gara-gara main TikTok. Siapa tuh yang Paleka, kemarin baru ketangkap. Dia kreatif tapi ada juga dia main TikTok sambil sholat, ujung-ujung minta maaf juga. Jadi kita mau ngobrolin tentang era digitalisasi untuk kepemudaan. Maksudnya anak muda di zaman now mau kemana? Oke, kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Tadi kan saya udah ngobrol bahwa digitalisasi saat ini tidak bisa dibendung, bener Pak? Tidak dibendung. Karena semakin dibendung ya kita semakin gila Pak. Nggak ada kerjaan, sesuatu yang luar biasa dibendung, udah kita aja yang mati. Yang pertama nih Pak, Bapak sebagai orang akademisi melihat mahasiswa banyak banget Pak, kreatif mahasiswa kan, ada yang bangor, pintar, ngejair. Nah, untuk menyikapi mahasiswa yang seperti itu untuk lebih produktif, apa yang dilakukan sekarang nih Pak? Oke. Terima kasih Kang Seth. Senang sekali ya, saya ini berkesempatan bertemu dengan anak yang hilang. Anak hilang saya Pak, anak hilang. Sebenarnya bisa monitor medsos saja, ini hebat nih, keren banget nih prestasinya ya. Langsung saja, jadi begini, ya sama lah bahwa tujuan hidup kita, kalau kita bicara tujuan makro aja pembangunan ya, itu menciptakan manusia yang pertama itu sehat. Ya, berpendidikan dan produktif. Oke. Jadi kalau kita bicara indeks pembangunan manusia, apa indikatornya? 3: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ujungnya semua itu muaranya kepada produktivitas, diukur dari ekonomi. Nah, orang bisa produktif kalau dia sehat. Kemarin gue kalau menderita sehat jasmani Pak, sehat rohani. Iya benar. Makanya Kang saya juga Kang Yusuf, saya juga jadi ketua KONI Garut. Oh iya. Jadi kenapa? Karena saya ngelihat bahwa ini orang itu kadang tidak sadar dengan kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kita bisa bersaing dengan orang luar. Saya pernah dengar orang Garut saingnya dengan orang Korea. Menang mana? Ini orang Korea, orang Jerman bisa kerja 9 jam tanpa ngeluh. Orang Garut 8 jam 7 jam masih ngaplek. Ya, kan kebugaran itu bukan gifted. Iya benar. Tapi suatu diusahakan, olahraga. Yang kedua, pendidikan. Nah, saya juga kan bicara pendidikan. Ya, sekarang gimana? Kita juga mendidik orang bahwa hati-hati loh, di Garut kita termasuk daerah yang terbelakang. Garut adalah daerah terbelakang dalam bidang pendidikan. Bayangkan, rata-rata lama sekolah Garut kan 7 tahun ya. Iya. 7 tahun. Jadi bayangkan, tiap tahun itu data statistik menunjukkan 28.000 lulusan SMA. 28.000 SMA. Anak kuliah di seberapa orang? Seberapa? Nggak nyampe 5.000, 6.000. Garut Unika paling terima 2.000-an. Liga 2000-an. STG paling 300-an. Kalau Musadadi berapa, Pak? Musadadi paling 200-an. Ada kan paling 3.000, 6.000 lah. Sisanya kemana ya, tak?
aya nu nganggur, aya nu kerja. Anu kerja. Nah, nganggur juga kan banyak masalah kan, berarti secara teoritis setiap tahun Garut nambah pengangguran 20.000 lebih. Nah, pengangguran ini hati-hati loh. Ini generasi muda mereka itu. Dua karakter utama generasi muda. Pertama produktif dan konsumtif. Lamun itu produktif, anggar konsumtif. Bahaya ya kan. Jadi caranya tidak ada lain, ya sama-sama kita meningkatkan produktivitas. Caranya kenapa? Kita gunakan yang ada, gunakan mengulang lain lah. Nah, yang pasti yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah digitalisasi. Perkembangan teknologi. Betul. Nah, jadi mau tidak mau ya kita harus punya situ. Ini salah satu shortcut. Dan itu efeknya itu multiplier sekali berat gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan, Pak. Kebayang saya juga dulu masih kuliah. Saya sekarang juga masih. Ada banyak orang kaya. Dia laptopnya udah keren. Saya laptop kentang nih, Pak. Ini laptopnya udah keren udah. Tapi dia cuma pakai main PS. Nggak berfaedah lah. Mau bagaimana produktif kalau hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan gitu, Pak. Tapi untuk menyikapi Bapak di sini mahasiswa supaya lebih produktif, menggunakan alat-alat tertentu supaya lebih produktif, gimana nih Pak? Ya, ini kan tadi kan idenya adalah kita bahwa kesadaran orang itu kan kadang-kadang tidak bisa dipaksakan, dibiasakan. Iya. Pertama kan karena dipaksa, dibiasa, kerasa gitu ya. Kalau sudah bilang. Nah, saya bilang, oke sekarang anak-anak itu mau tidak mau harus belajar menggunakan IT. Betul. Nanti nilai segala macam nggak usah lah tekudu kadia ada print tino website ketahuan segala macam. Itu sekarang ada masa kebutuhan yang timbul di mahasiswa bahwa kebutuhan. Ya, bahwa bukan gagayaan. Bahwa dia harus menguasai teknologi informasi, paham ya. Sekarang ada juga pemuda pakai smartphone keren, Pak. Tapi cuma dipakai cuma gitu doang, nggak tahu itunya, Pak. Nah, itu makanya itu yang namanya pentingnya akademik atmosfer. Oh iya. Kita menciptakan suatu komunitas, makanya senang nih Anda juga punya komunitas, itu bagus ya, itu ada transfer of knowledge, transfer of attitude ya, transfer of opportunity dengan teman-teman. Orang bisa menang duit lah mungkin. Nah, makanya di kita juga diciptakan akademik atmosfer yang baik, yang mendukung, dan itu juga saya senang terus di kampus. Nah, ini komunitas juga bagus itu. Mendingan si Ete bisa menang duit, ukur kegituan. Nah, ini merangsang orang. Saya dapat duit sambil rebahan. Siapa guna amat cuma mana aja guna. Pan guna amat lain gratis, orang pegawai, orang lain tidur, kita kerja. Ketika orang kerja kita tidur kan gitu ya. Betul. Itu kan nggak ada yang gitu saja. Hingga saya bilang tadi, bahwa kita ciptakan akademik atmosfer. Nah, kalau di masyarakat, saya bilang bagus lah. Banyak komunitas-komunitas yang berolahraga, tapi ujungnya itu mendukung tindakan-tindakan yang produktif, menghasilkan uang ya. Ya, nih buat teman-teman yang handphonenya udah iPhone terbaru, tapi cuma dipakai untuk selfie doang. Sekarang kan udah era digital. Manfaatin sesuatu yang sangat berharga buat lebih produktif. Buat ibu-ibu juga, Pak. Saya suka sebel tiap sore. Ada status galau ibu-ibu tuh, Pak. Tapi saya mikir kira ada sih saya kata handphone naon juga nu sirik kan bukan handphone halus. Apakah tapi tidak ada, Pak? Ada. Tapi tidak ada. Karena juga banyak. Kan sekarang menarik kan, coba perhatikan. YouTuber yang laku itu apa yang mereka jual coba? Sesuatu yang ibaratnya apa sekarang ya? Atau apa? Hedonis? Iya benar. Itu kan menjadi cita-cita orang juga nunggu juga saya tanya. Duit 200 juta tinggal ngomong segala macam. Duka kredit dan apa? Ini juga saya edukasi bahwa itu tidak seindah yang dibayangkan orang, dan itu tidak gampang. Iya. Makanya ada pembanding lah, kita ini sebagai orang yang paham membalancekan itu dengan bikin vlog seperti ini. Ayo pahami bahwa apa yang kan yang di kaca di layar bahkan segede gitu, di luar dekat tinggali. Iya betul. Gelis teh dina eta. Tapi gantengnya kieu. Tapi di ngari ke handap burik, Pak. Nah, ada juga nih katanya bahwa kayak orang tua saya bilang orang zaman dulu itu belajarnya beda sama anak-anak zaman now. Pertama, dengan keterbatasan zaman dulu itu lebih produktif, Pak, daripada yang sekarang zamannya keren-keren tapi anak-anaknya pada malas. Bener nggak ada seperti itu? Enggak, saya nggak. Bahwa setiap zaman itu, setiap orang itu ada zamannya, setiap zaman itu ada orangnya. Jadi gini Kang, saya tuh beda ya dulu ketika orang kita pakai sabak. Apa tuh, Pak? Sabak tuh yang board itu tulisannya. Oh. Ujungnya nggak ngalamin sih, juga ngalamin. Itu apa mereka tulisannya bagus?
karena mereka dilatih. Oh iya benar. Nah, akhirnya dia perlu tuh tulisan bagus. Karena perlu tuh penting nggak bisa ngetik kencang gitu kan ya. Nggak bisa foto dan lain. Karena setiap zaman itu ada kebutuhan yang beda. Kata siapa anak-anak sekarang itu tidak, mereka produktif kok. Kalau saya ada masalah dengan handphone saya tanya sama anak saya. Lebih jago kan. Berarti apa? Dan mereka tuh multitasking. Ya main game, ya dahar gitu aja bisa. Kalau kita kan satu kerjaan fokus ngajar, ya bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu saat. Ini kan dan mereka terbiasa. Oke. Dan mereka biasa menciptakan how to search itu mereka sudah dilatih. Ketika ada barang baru, ulama nanya ke mana, dia dengan lebih cepat bisa lebih ahli dalam menangani barang tersebut. Karena dia belajar how to search-nya lebih cepat. Oke, benar. Nah, sekarang Pak kayak gini ada pertanyaan. Ini titipan pertanyaan. Bapak selaku orang politik. Bukan orang politik, saya pernah sekali. Pernah. Tapi sekarang statusnya apa nih Pak? Saya mah rektor, itu nggak politik. Iya, benar. Pernah di politik, jadi coba mengabdikan diri di bidang yang lain. Saya ini gimana dulu? Masuk politik jangan pas ya Pak? Tergantung kebutuhan. Karena politik itu juga jangan dimaknai politik sesuatu yang buruk, karena juga yang menentukan negara juga politik. Saya mau cerita nih Pak. Kemarin pas pemilihan DPRD, ada yang transfer saya 500 juta ke rekening Pak. Ternyata ada yang daftar sekarang jadi anggota legislatif. Ya ngapain ya? Saya transfer balik aja Pak. Gitu. Wah hebat ya. Dari partai X aja Pak. Gitu. Kan gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa setiap orang itu ada kecocokan passionnya. Cing tanya sama diri sendiri lah. Passionnya cocok nggak sih jadi pemimpin? Enggak Pak saya. Ya udah nggak usah. Ya. Kalau rezeki mah gampang lah, kamu bisa mengatur. Rezeki mah sudah ada yang mengatur. Gitu. Ya. Tenang ya passionnya. Dan saya juga nggak tahu Pak gimana. Foto dia nggak tahu gimana nanti lagi aja kan, nggak usah dipikirin. Kita lakukan apa yang terbaik sekarang gitu aja. Oke. Ini ada pertanyaan lain Pak. Bapak sebagai engineer, tadi kan saya udah keliling-keliling Uniga nih. Saya mau tanya apa yang Bapak udah bangun dan banggakan. Ternyata lebih dari ekspektasi saya, karena saya melihat pembangunan universitas yang sangat gede banget, kemudian lebih mengutamakan pelayanan kepada mahasiswanya supaya lebih produktif. Dan juga ada video tadi kan mahasiswa udah pakai fingerprint. Terus ada perpustakaannya keren banget. Itu perpustakaan malah ngebetekeun Pak. Saya betah di perpus supaya betah. Saya bawa bantal nginep di perpus. Salah berasa ya tadi. Saking enaknya di sini, dan itu sesuatu yang sangat yang paling membanggakan adalah apa? Bahwa kita berbicara Garut, banyak orang yang terbantu masuk ke universitas dan jadi lulusan terbaik karena adanya universitas yang dibangun oleh Sakur. Bukan saya meneruskan perjuangan sama teman-teman lah. Salah deh, ya ditembak deh. Oh iya, saya suka ditembak. Ada STG, ada apa lagi Pak? Iya, ini Uniga. Ada Uniga, ada apa lagi? Aja lah, saya mah ngurus itu aja, ngurus pendidikan tinggi karena saya engineer nih. Engineer bener. Engineer. Saya tuh dulu cita-cita ya. Apa cita-cita? Gak usah dibilangin sama orang loh. Iya, bilangin aja. Saya cita-cita masuk teknik informatika ITB. Teknik informatika ITB. Tengah tarima, sebenarnya teknik industri ITB, kan ITB. Oh iya. Saya masuk informatika ITB, tapi cuma 2 hari Pak. Tapi saya nggak akan jelaskan kenapa. gitu lah. Iya. Tapi jadi saya di passion saya tuh orang informatika sampai di tesis saya S1 saya itu semua MIS, Management Information System, SIM. Yang kedua saya DS, Design Support System. Saya pengen tahu dulu gimana sih Pak kuliahnya Pak di sana? Gimana? Yang di luar negeri di mana dulu Pak? Dulu pernah di Bangkok, dulu di Malaysia. Gimana tuh Pak yang di Malaysia? Ya sama aja kalau mereka tuh kuliah itu, mereka tuh benar-benar full serius. Di sana full serius, di kita di sini apa? Bisa lah ngomongnya, karena juga fasilitasnya mendukung tapi hati-hati kan itu fungsi dari uang. Oh iya. Saya dulu bayar SPP waktu S2 itu dibayar pemerintah $25,000 US. $25,000 per tahun. Lumayan. Nah, jadi sebenarnya 75 juta kan. Iya. Mau jika gitu mah aing nggak bisa. Iya. Bisa bayar dosen bener, bisa langsung. Tapi ada SPP orang kan sebenarnya 500. Saya kuliah di Australia Pak, di Griffith University pernah Pak. Saya nggak lulus nih. Kenapa? Kan ada uang masuk. Yang saya pikirkan bukan kuliahnya Pak, uangnya. Saya bikin perusahaan, udah kabur Pak. Ya tentu jadi contoh lain. Tapi kan karena ya kalau mohon maaf, kalau SPP seperti itu saya yakin Michelle bisa lebih hebat. Cuman karena daya beli kita rendah, mohon maaf, SPP seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Kuliah sama aja apa enggak Pak? Contoh ada orang yang mau kuliah di Bandung, di Garut, di mana,
Apa tergantung kuliah, universitasnya atau orangnya, Pak? Ya, dua hal kan, bahwa di universitas itu yang dibangun itu dua. Yang pertama adalah kita punya inheritance itu bakat. Yang kedua juga lingkungan. Nah, jadi orang pintar kalau dia disimpan pada lingkungan yang cocok akan lebih dahsyat. Ya. Nah, tapi juga hati-hati. Ada juga orang mungkin tidak begitu pintar, tapi dari lingkungan yang bagus dia akan terdongkrak. Iya. Nah, yang kita bangun adalah karena heritage itu kan gifted dari Allah. Kita membangun lingkungan akademik, atmosfernya yang bagus tadi, aksi suasananya. Makanya di kami ini kita mencoba sedemikian rupa supaya kampusnya betah, nyaman, bisa olahraga, bisa jalan-jalan, bisa nongkrong-nongkrong, tapi sehat. Ya, nah ini kita ciptakan. Nah ini kemudian tadi, Mas kuliah mana? Ya beda tuh. Saya bilang kalau di perguruan tinggi, ya saya bilang kuliah kemana dulu? ITB. Ya ambil, karena ITB itu terkenal, dosennya bagus, dan dia juga dananya gede, sehingga bisa memberikan pelayanan yang bagus. Kalau swasta, ntar dulu, itu ada macam-macam. Ada yang ada tingkatannya juga, Pak. Tapi semua fungsinya biaya. Ya kalau di perguruan tinggi SPP-nya ada yang 20 juta per tahun, ya dibandingkan dengan SPP 4 juta per tahun. Ya, atau di Garut malah. Kalau kita hati-hati bahwa tidak berarti yang mulai itu tidak berkualitas, kan dia punya dimensi yang lain, keikhlasan, ketulusan. Nah ini setuju. Yang kita dorong bahwa meskipun di daerah, kalau kita bandingkan dengan SPP-nya 3 kali lipat, kita ya kalah lah. Tapi kalau yang sama-sama atau mungkin 1,5 di atas kita, 2 kali kita berani. Jadi intinya bukan universitas atau orang, tapi tergantung dari kondisinya juga, Pak. Kondisinya juga. Dan tadi kan juga orangnya juga orangnya. Jadi bukan hanya perguruan tinggi, enggak. Ada juga orang yang perguruan tingginya bagus tapi nasibnya jelek. Iya benar. Ada juga yang orangnya biasa saja tapi perguruan tinggi biasa saja tapi orangnya hebat bisa bagus. Banyak variabel lah kalau orang IT kan segitu. Jadi variabelnya ada berapa kombinasi, ada berapa gitu. Tapi yang lebih keren itu, Pak, universitasnya nggak terlalu keren ibaratnya, tapi siswanya keren banget. Itu bisa mengangkat dua-duanya, Pak. Oh iya, ada mutualisme kan. Tapi saya bilang aja belajarlah, cari yang social akademik atmosfernya yang baik, tanya sama teman-teman seperti apa. Cuman jangan harus membandingkan apple to apple. Oh iya benar. Karena bandingkan Garut dengan Stanford ya babak dulu. Cambridge. Ya dari SMP juga udah bisa segala macam. Tapi dengan yang agak sekelas gitu. Tapi saya yakin kalau di daerah juga dengan modal anak-anak kita yang punya potensi, punya bakat, itu kita akan observatif. Oke, Pak, ini closing statement. Pesan untuk pemuda Garut, Pak, khususnya harus ngapain sekarang? Nah, gini, ini terus terang bukan saya depan dia ya, si Yosef ini. Ini ada satu yang menarik bahwa sekarang itu tidak dibatasi oleh ruang waktu untuk berprestasi. Prestasi bisa di mana saja. Ya asal Anda punya komitmen, punya kemauan untuk belajar banyak. Saya mengajak masyarakat Garut, terutama generasi mudanya, untuk selalu berpikir dan bertindak produktif. Produktif artinya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, bangsa dan negara. Pemuda Garut, kita harus sehat, kuat, hebat, sehingga jadi orang-orang yang produktif, kreatif, dan berikan manfaat bagi sesama. Oke, semoga pemuda Kabupaten Garut terus berkembang, terus luar biasa, dan bisa memajukan kota Garut, bangsa, negara, sampai bisa berprestasi di kancah internasional juga. Amin. Keren, amin. Keren Kang Yosef.